Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bermuajah walaupun lewat YouTube, dan insyaallah penuh keberkahan. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kita lihat panggilan Allah itu begitu indah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang begitu indah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil oleh Allah itu dengan ya ayyuhan nas, tidak, wahai manusia. Itu masih umum. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang khusus. Jadi yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kepada Engkau ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah. Jadi segala sesuatu itu, permohonan yang kita utarakan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ makanya Allah katakan dengan sabar dan sholat. Apa itu sabar? Sabar itu menerima yang telah Allah berikan, tapi kita tetap berusaha. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita dapat musibah yang pertama. Bukan sabar udah lewat berapa hari baru kita sabar lah. Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kita mendapatkan musibah, itu sabar. Ketika kita ditinggal dengan orang yang kita cintai, kita langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, bukan setelah 2-3 hari, 4 hari dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sabar. Dan apa? Sholat. Nah, sholat ini adalah amal yang paling berat. Kelihatannya ringan tapi berat. Berapa banyak dari kaum muslimin masih banyak meninggalkan sholat, padahal pertama kali yang dihisab, awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat, amal kita. Bukan puasa, bukan haji, dan bukan lain sebagainya, tapi sholat. Makanya sholat dan sabar itu berkaitan. Karena kita melakukan sholat itu harus penuh kesabaran. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran. Dan di sini Allah beserta orang-orang yang sabar. Kandungan surat Al-Baqarah ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendalian hati untuk selalu istiqamah dalam berbuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan. Nah, jadi nanti kita akan bahas istiqamah, ada di babnya. Jadi biar kalian paham istiqamah itu apa sih? Melakukan sesuatu perbuatan yang terus menerus, walaupun cuma sedikit, itu namanya istiqamah. Dan insyaallah nanti akan dibahas. Kandungan surat Al-Baqarah menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqamah
sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh, nggak bisa dipisahin. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Nah, kita nggak boleh putus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kita putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan. Terus lagi menahan lisan atau anggota tubuh dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Itu jaga. Sabar. Ini mulut pengennya ngomong aja sesuatu yang tidak. Kita ngatain orang, hina orang, gibah orang. Makanya kata Nabi, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Nah, gara-gara lisan ini bisa jadi permusuhan, gara-gara lisan ini bisa jadi pembunuhan. Makanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, "Jirmu shaghir wa jirmu kibir." Bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Jadi oleh karena itu tahan kita punya dari perkataan-perkataan, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Terus sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah. Kita nggak perlu berkeluh kesah kepada manusia, tapi kita berkeluh kesah sama Allah Subhanahu wa taala yang menjawab segala permohonan kita, yang mendengar segala maksud dan tujuan kita, dan yang pasti mengabulkan cuma Allah Subhanahu wa taala, manusia nggak ada. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tapi juga teguh pendirian istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran, selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bersikap lapang dada, ya santai, karena mereka tahu semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah nyatukan hati kita ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya berusaha, berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu ini diangkat. Karena ya seperti sekarang penyakit yang ada di Indonesia ini, yang bisa mengangkat semua penyakit, wabah semuanya cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus deketin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita perbaiki sholat kita perbaiki kesabaran kita. Jadi kata orang sabar itu ada batasnya. Lah, Nabi SAW bagaimana sabarnya Nabi? Kita ambil satu contoh. Ketika Nabi ingin sholat, Nabi diludahi oleh orang kafir. Setiap hari Nabi diludahi. Di depan rumahnya Nabi ditaruh kotoran. Tapi Nabi diam. Nah, pas Nabi mau sholat, nggak ada lagi tuh orang yang meludahi Nabi, nggak ada. Ditanya, mana ini orang? Sakit ya Rasulullah. Didatangi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi, sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesabaran Nabi, dengan akhlak Nabi, akhirnya orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah dendam. Nabi maafin semuanya. Yang mana dikatakan dalam kitab Maulid, wa yudbiru an dzambi idza kana fi hajjihi wa sababih. Nabi memaafkan kalau itu berkaitan dengan haknya Nabi. Tapi kalau berkaitan dengan haknya Allah, wa idza wudiya haqqallah lam yaqum ahadun li ghadabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah haknya Allah dicaci maki, haknya Allah dihina, Nabi adalah orang yang pertama kali paling marahnya orang. Oleh karena itu, yuk jadikan sabar kita. Semua kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian belajar juga harus sabar. Sabar menghadapi teman-teman kalian, sabar menghadapi bagaimana guru. Semuanya harus kita sabar menerima apapun keputusan dari guru. Ya, itulah cobaan kita hidup. Hidup ini adalah cobaan. Kemudian udah sabar, kita sholat kita perhatikan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat subuh.
terutama sholat subuh dan asar ini yang dikatakan sholatul wusta, ini yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau sholat maghrib mungkin bisa isya, nah itu mah. Makanya yuk kita berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari keberkahan hidup kita, karena hidup kita ini hanyalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kalian itu, mengapa kita harus memiliki sifat sabar, dan sebutkan macam-macam sabar. Jadi itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang munafi', yang manfaat, dan diberikan kesabaran kita diberikan kesabaran. Ada orang iseng kita sabar, ada orang ini kita. Bukan berarti sabar itu diem, ditempeleng diem, enggak. Bukan itu. Orang tidak. Jangan salah definisi sabar, jangan. Dan mudah-mudahan sholat kita perbaiki dari sekarang, dan kita nanti ketemu berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang insya Allah kita ini sempurna, insya Allah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa annahum adi wa fikna Allahumma lil khair wa a'inna ali ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.